Salawat yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang, yaitu bernama salawat Bahriyah Kubro. Bagaimana fadilah keutamaan orang-orang yang membaca salawat Bahriyah Kubro? Maka saksikan channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kesehatan, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah, dan mudah-mudahan selalu dalam ma'unah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu salawat yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang. Salawat ini merupakan salawat yang diamalkan oleh para ulama-ulama sepuh, para kiai-kiai khas, yang termasuk di dalamnya mengandung satu makna yang luar biasa. Tentunya kita tahu bahwa perintah untuk membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan perintah Allah. Di dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya para malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
sallu alaihi, berselawatlah kalian semua kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkan salam dan penuh penghormatan. Inilah salah satu kunci kita dalam dasar berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man shalla alayya," barang siapa yang berselawat kepadaku, "Man shalla alayya wahidatan," barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, "Sallallahu alaihi asyran," maka Allah akan memberikan selawat, maka Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali derajat. Allah akan memberikan ma'unah pertolongannya 10 kali lipat dengan selawat satu kali yang ia baca. Inilah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya merupakan shadaqur Rasul, selalu benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku sekalian, begitu banyak selawat yang ditujukan kepada Rasulullah, baik selawat yang redaksinya langsung dari Rasulullah, maupun selawat yang dibuat redaksinya dari para ulama, yang tentunya kesemuanya itu dengan fadilah dan keutamaan masing-masing. Di antara beberapa selawat unggulan, selawat yang banyak diamalkan oleh kiai-kiai khos, ulama-ulama sepuh, termasuk selawat yang bernama selawat Bahriyah Kubra. Selawat ini mempunyai beberapa faedah, mempunyai banyak fadilah yang apabila kita sekalian mendawamkan, membacakan selawat ini secara istiqomah. Selawat Bahriyah Kubra ini saya temukan dalam kitab Sulamul Futuhat. Saya mendapatkan ijazah ini dari Ki Hanan Wagian, Pari Kediri. Ki Hanan mendapatkan ijazah dari Syekh Jauhari Umar, Pasuruan. Fadilah selawat ini mempunyai banyak keutamaan, banyak fadilah yang diceritakan Ki Abdul Hanan Wagian ketika pertama kali membaca sholawat yang diijazahkan oleh gurunya ini. Beliau setelah lama beliau mengatakan bahwa Ki Hanan telah mengamalkan sholawat kubra ini selama 40 tahun. Jadi beliau, Ki Abdul Hanan Wagian, mengamalkan sholawat ini sebanyak 40 tahun. Kemudian beliau bermimpi bahwa beliau dikerubungi oleh lebah. Suatu saat beliau dikerubungi oleh lebah, dan kemudian mimpi ini sebanyak 3 kali yang beliau mimpikan. Kemudian beliau bercerita kepada gurunya bahwa mimpi yang pertama, beliau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Beliau mimpi yang pertama bahwa beliau akan mempunyai santri yang banyak, akan mempunyai murid yang banyak. Jadi beliau mimpi seolah-olah beliau dikelilingi banyak sekali lebah. Mimpi ini berulang sampai 3 kali.
Lalu Kiai Hanan menyampaikan kepada gurunya. Sang guru menjawab bahwa mimpi pertama menandakan engkau akan mempunyai santri yang banyak. Mimpi yang kedua, engkau akan mempunyai kekayaan yang melimpah. Dan mimpi yang ketiga, engkau akan mempunyai derajat yang tinggi. Kata gurunya kepada Kiai Abdul Hanan yang sedang meriadoi, membaca secara istiqomah Shalawat Bahriyah Kubro ini. Kiai Hanan seolah-olah tidak percaya seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Karena melihat keadaan dirinya, dia hanya seorang santri biasa, tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai harta, dan lain sebagainya. Artinya, satu hal yang disampaikan oleh gurunya itu suatu hal yang tidak mungkin. Dia anak orang biasa, dia tidak mempunyai harta. Dia bukan golongan para gus atau putra-putra dari seorang kiai, tidak. Tapi beliau istiqomah mengamalkan Shalawat Bahriyah Kubro ini selama 40 tahun. Sehingga beliau bermimpi seperti itu dan diartikan mimpinya oleh gurunya. Bahwa dia akan punya santri yang banyak. Dia akan punya harta yang banyak. Dan dia akan mempunyai derajat yang tinggi. Ini salah satu keutamaan atau fadilah Shalawat Bahriyah Kubro yang sudah ditajribah langsung oleh beliau Syekhina Kiai Abdul Hanan Wakian Farikdi. Sahabatku sekalian, bagaimana tata cara mengamalkan Shalawat Bahriyah Kubro ini? Ditulis dalam kitab Sulamul Futuhat, dipun waos 100 kali selama 63 hari. Jadi dipun waos 100 kali selama 63 hari, sakbadane 63 hari dipun waos ba'da sholat subuh 10 kali. Jadi selama 1 hari 1 malam dibaca sebanyak 100 kali. 100 kali ini dibaca selama 63 hari. Setelah selesai 63 hari mengamalkan Shalawat Bahriyah ini 100 kali tiap hari, setelah selesai 63 hari 100 kali tiap hari, maka cukup dibaca setelah sholat subuh 10 kali, waos ba'da sholat subuh 10 kali, menawi dipun dibaca tiap ba'da sholat 10 kali, maka itu lebih bagus. Menawi dipun netepake 100 kali saben-saben dina, malah langkung utama. Jadi kaifiah yang pertama, membaca 100 kali tiap hari selama 63 hari. Jadi saya ulangi, membaca tiap hari 100 kali selama 63 hari. Setelah itu boleh dibaca hanya setiap ba'da subuh 10 kali. Atau jika ingin tetap membaca 100 kali tiap hari, maka itu akan lebih bagus. Ini yang kaifiah yang diterangkan di dalam kitab Sulamul Futuhat. Jadi saya ulangi, dibaca 100 kali selama 63 hari. Setelah itu boleh dibaca 10 kali saja setelah sholat subuh. Atau tetap dilanjutkan baca 100 kali tiap hari boleh. Dan itu lebih bagus. Faedah atau keutamaan dari Shalawat Bahriyah Kubro ditulis dalam kitab Sulamul Futuhat ini, faedahipun
damel tenang ing manah, membuat hati tenang. Yang kedua, bisa untuk memberi manfaat pada ilmu. Yang ketiga, bisa untuk liqada'il hajah, hajat apapun, maka bisa dengan wasilah sholawat Bahriyah Kubro ini. Jadi yang pertama membuat hati tenang, yang kedua akan mempunyai ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga bisa untuk liqada'il hajah, meminta hajat apapun lewat wasilah sholawat Bahriyah Kubro ini. Terus akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi siapa yang membaca istiqomah sholawat Bahriyah Kubro akan mendapatkan derajat yang luhur, derajat yang tinggi. Kemudian akan dituruti oleh banyak orang. Jadi jika dia punya kaum atau punya masyarakat, maka masyarakatnya akan tunduk kepadanya. Kemudian nyuwun ilmu laduni, maka bisa untuk sebagai wasilah mohon ilmu laduni, ilmu yang langsung ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat kubro Bahriyah Kubro ini bisa jadi wasilah untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang langsung ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah. Kemudian banyak lagi faedah-faedah yang disebutkan dalam kitab Sulamul Futuhat ini. Bahagia dan mulia dunia akhirat sampai anak keturunannya. Jadi termasuk fadilah dari sholawat Bahriyah Kubro ini, bahagia dan mulia seluruh anak keturunannya. Jadi satu faedah yang besar, satu faedah yang agung dari sholawat Bahriyah Kubro ini. Akan bahagia dan mulia semua anak-anak keturunannya, anak cucunya. Terus lagi fadilah dari sholawat Bahriyah Kubro ini, jika ia pedagang akan diberi modal yang banyak. Bisa nyuwun akeh bondo, bisa untuk meminta harta yang banyak. Kemudian bagi seorang guru, santri atau kiai bisa meminta dengan sholawat Bahriyah Kubro ini supaya mempunyai santri yang banyak. Jadi dia guru, jika dia guru atau kiai, maka dia akan punya santri yang banyak. Mempunyai murid yang banyak. Jika ia seorang tokoh atau seorang kiai, tokoh panutan, maka dia akan mempunyai pengikut yang banyak. Ini fadilah salah satunya. Mempunyai santri yang banyak, mempunyai murid yang banyak, akan mempunyai pengikut yang banyak, akan mendapatkan kesempurnaan rahmat dari Allah dan keridhaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah fadilah yang insyaallah akan saya tulis dalam deskripsi saya. Panjenengan bisa baca, termasuk redaksi sholawat Bahriyah Kubro yang dijazakan oleh Kiai Abdul Hanan Wakian Balikudin. Sholawat Bahriyah Kubro ini banyak sekali fadilahnya. Termasuk yang paling penting tadi, akan membuat mulia
diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan sampai kepada anak keturunannya. Jadi bukan hanya dirinya saja yang akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kebahagiaan, ketinggian derajat, bukan hanya bagi orang yang membaca, tapi juga bagi anak cucunya, bagi juga anak keturunannya. Ini yang paling penting. Jadi kita baca, kita yang riyadhah, kita yang istiqomah, bukan hanya kita yang memetik hasil, tetapi anak keturunan kita akan dimuliakan oleh Allah, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan akan diberi keluasan dalam rezeki sampai anak-anak cucunya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada ijazah kali ini, ijazah Salat Bahiyah Kubro, yang mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan secara istiqomah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.